Baik, perkenalkan nama saya Agung Setajaya dari kelas 10 S10 dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu Undang-Undang Dasar 1945 serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman saya. So, jangan lupa untuk duduk santai, ambil makanan kalian, nikmati, dan tonton videonya sampai akhir. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebuah landasan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi negara dan mengatur prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki pasal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pasal 28A sampai 28J yaitu hak asasi manusia. Yang kedua, pasal 27 hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, pasal 29 agama. Yang keempat, pasal 30 bela negara. Dan yang kelima, pasal 31 dan 32 pendidikan dan kebudayaan. Juga ada pasal 33 dan 34 yaitu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita lanjut ke amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di mana Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 amandemen. Yang pertama itu pada tanggal 19 Oktober 1999, yang kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang ketiga pada tanggal 20 November 2001, dan yang terakhir pada tanggal 20 Agustus tahun 2002. Perubahan yang terjadi dari 4 amandemen tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 sekarang memiliki banyak bab, pasal, dan juga ayat, yang dimana sekarang memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Raya Rasyidilia, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya pertanyaan pertama, apa sih Undang-Undang Dasar 1945 itu? Lalu yang kedua, kapan UUD 1945 disahkan? Dan yang ketiga, siapa yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945? Sekian dari saya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Raya. Yang pertama, apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Seperti yang saya jelaskan tadi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, kapan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu yang terakhir, siapa saja tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 disahkan atau dirumuskan oleh Panitia 9 yang terdiri dari pemimpinnya yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin, lalu ada Supomo, lalu ada Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak lagi di dalamnya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, perkenalkan, nama saya Lenta Witasari dari kelompok 5. Saya ingin bertanya. Pertama, apakah perbedaan antara Undang-Undang 1945 dengan amandemen tahun 1999? Lalu yang kedua, ada berapakah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945? Lalu yang terakhir, apakah arti atau makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang 1945? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Ilenta. Yang pertama, apa perbedaan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen pada tahun 1999? Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan amandemen 1999 merupakan amandemen yang memperkuat asas demokrasi, hak asasi manusia, dan juga sistem pembangunan kekuasaan.
Lalu yang pertanyaan kedua ada berapakah total pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945? Terdapat 73 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk sekarang. Karena sebelumnya pada saat 4 amandemen tersebut terjadi, Undang-Undang Dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal saja. Lalu yang terakhir, apa makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945? Nah, makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah menunjukkan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin memperkenalkan diri, nama saya Nini Syarbanu Qodir dari kelompok 4, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedaulatan rakyat? Yang kedua, apa yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia? Yang ketiga, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pembagian kekuasaan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Indi. Yang pertama yaitu bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa kekuasaan berada pada rakyat. Lalu yang kedua, apa yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia? Pasal 27 mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Lalu yang terakhir, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pembagian kekuasaan. Prinsip pembagian kekuasaan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, terima kasih. Baik, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan tentang apa itu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya. Saya Agung Setajaya, pamit undur diri.